Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan, kita diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita bisa beribadah kepada Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kita akan datang kepada Allah, sumber penolong, Allah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Itulah Allah kita yang layak kita sembah dan kita puji. Dia sanggup menjadi sahabat saudara. Dia sanggup menjadi Allah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, penolong yang selalu setia di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita pujikan dengan keluar dari dasar hati kita. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah kita Allah yang setia. Allah kita yang sanggup menolong kita. Allah kita yang sanggup menjadi sahabat karib kita. Kita katakan, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Katakanlah sungguh penolong kita yang setia. memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perjalanan dapat Sahabat, katakan tetap percaya Tuhan setia, penolong yang setia. Keluar dari dasar hati kita, oh Yesuslah penolong kita. Kepada siapa kita ini akan lari, kepada siapa kita ini akan mengadu, hanya kepada penolong yang setia, Yesus. Katakan setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhan jemaat sendiri pujikan segala perkara, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
katakan. Semasa minta bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Dapat kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh berada di tengah-tengah tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami bersekutu, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan saat pagi hari ini, baik pemimpin pujian, singer, leader Tuhan, juga pemain musik dan anak-anak talent Tuhan yang memberikan kekompakan di antara kami untuk kami melayani Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini Tuhan, seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, kami buka dan kami layani ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menjadi Allah kita. Tuhan Yesus sanggup menjadi penolong kita. Tuhan Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita. Satu pujian yang sudah bisa kita akan nyanyikan dengan keras, yang belum kita akan belajar hanya pendek. Sobat dunia gampang bisa berubah, sobat dunia gampang bisa marah, tapi Yesus tetap setia dan sanggup menolong kita. Sobat dunia gampang bisa berubah, sobat dunia gampang bisa marah, tintanya Tuhan tak bisa berubah sampai zaman
semua biar menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan. Sementara persembahan dijalankan, pujikan pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan pada Tuhan bahwa kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Semasa minta bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Katakan pagi ini, pagi ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat pagi ini, pagi ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat.
Sungguh-sungguh katakan, tiada perubahan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah firman-Mu. Katakan dengan sungguh. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar. Katakan, hatiku telah siap, Tuhan. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman. Hatiku telah siap, Tuhan. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, kami dibawa dari rumah kami masing-masing menuju satu rumah Tuhan, untuk kami boleh beribadah pada Engkau, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau di pagi hari ini. Setiap pujian kami, setiap nyanyian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di depan Tuhan. Tuhan boleh disukakan dengan itu semuanya, dan kami, hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terus Engkau nyatakan kepada kami sekaliannya Tuhan. Terus Engkau mendidik kami Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar dalam roh dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari-hari ini. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau menolong kami pagi hari ini Bapa. Roh Kudus menyiapkan hati kami, Roh Kudus menuntun kami sekaliannya. Sehingga tidak ada perkara-perkara yang boleh mengganggu kami. Tidak ada perkara-perkara yang boleh mencoba untuk mengalihkan kami dari apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini Bapa. Tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan-persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat untuk Ibu Gembala kami, Pendeta Yulia, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan. Kesehatan beliau, pemulihan kami nyatakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Engkau nyatakan yang terbaik buat hamba-Mu, karena Engkau yang mempunyai segala sesuatunya Tuhan. Nyatakan mujizat kuasa-Mu hingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, Engkau menolongnya, memberikan penyelesaian-penyelesaian sehingga ibadah-ibadah mendatang mereka boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara sekaliannya, selamat pagi. Ya, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Biasanya saya minggu terakhir ya, biasanya minggu terakhir ya. Tapi bulan ini staf gembala memberikan saya untuk
berdiri di hadapan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan seperti kata firman ya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah apapun yang sudah Tuhan nyatakan itu ya. Jadi pagi hari ini bagaimanapun kondisinya ya, Tuhan menolong saya secara khusus dan menolong Bapak Ibu Saudara untuk kita terima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita ya. Hari-hari ini udah musim penghujan dan di beberapa bagian memang cukup mendukung, tapi di bagian-bagian lain agak menyusahkan ya gitu. Jadi pinter-pinternya kita mensiasati setiap keadaan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh kita supaya kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesaksian hidup ya. Ketika beberapa bulan berjalan, saya melihat bahwa apa yang sudah Tuhan taruh bagi hambanya Ibu Gembala ya, visi misi gereja yang sudah Tuhan nyatakan, setiap bagian-bagian firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh bagi gereja Tuhan di tempat ini, saya merasa bagian di dalamnya. Ini luar biasa, luar biasa ya. Ketika dari Januari sampai bulan ini, ya, ketika kita belajar bersama-sama, tentang firman Tuhan, ya, ketika kita sudah ditaruh di dalam Tuhan, ketika kita sudah belajar apa artinya menjadi orang Kristen, ya, saya pikir ya, kita tidak bisa berhenti sampai di sini, ya. Dan pagi hari ini ketika kita bicara tentang kesaksian hidup, ya, masing-masing dari kita punya itu. Ya. Kita yang dulunya hidup di luar Yesus, dan sekarang sudah tinggal di dalam Yesus. Ya. Selalu ada hal yang itu bisa dibagikan, ada bisa di-share buat orang lain. Ya. Ada bagian dalam hidup kita yang terbuka buat orang lain melihat hidup kita. Dan itu ada kesaksian kita bagi dunia ini ya. Seperti misi yang Tuhan tangkap ya, jemaat Tuhan bisa melaksanakan amanat agung ya. Misi dari gereja yaitu jemaat Tuhan bisa melaksanakan amanat agung ya. Matius pasal 28 19-20 ya. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Matius pasal 28, 19-20. Ya. Kuasa itu sudah di tangan Yesus. Ya. Dan ketika kuasa sudah di tangan Tuhan, ya, Dia perintahkan kita sekaliannya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Ya. Jadikanlah mereka semua muridku, ya, tanpa terkecuali. Ya. Jadikanlah mereka semua muridku. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Tapi ajar mereka juga. Supaya mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Pemuritan itu selalu berjalan. Ya. Ketika kita udah menjadi anak Tuhan, itu tidak berhenti di diri kita. Ya. Anugerah yang Tuhan sudah nyatakan buat kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita, ya, itu terlalu sayang untuk kita simpan sendirian. Ya. Hidup kita mestinya bisa kita bukakan buat orang lain dan kita bisa sharekan buat orang lain bahwa ini loh hidup aku yang sekarang ku hidupi. Bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menjadi fokus pusat pemberitaan hidup kita. Ketika kita menyaksikan hidup kita, semuanya itu kembali kepada diri pribadi Yesus.
Kalau dulunya kita mungkin katakanlah seolah-olah orang-orang yang katakanlah tidak berarti, tidak mempunyai tujuan. Ya. Tapi ketika kita di dalam Yesus, ya, hidup kita sudah digerakkan oleh tujuan itu sendiri. Ya. Hidup kita bertujuan, hidup kita ada arahnya. Ya. Kita mau melihat, ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kita menjadi ciptaan baru, itu sesuatu yang spesial. Dan itu tidak, saya katakan di depan, itu tidak cukup sampai di kita. Itu mestinya tersalurkan buat orang lain. Ya. Makanya ketika Yesus itu lahir di dunia ini, ya, tujuannya sudah jelas. Ya, ya. Penyelamatan dari Allah melalui diri Yesus, dan itu menjadikan kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa kok Tuhan menyelamatkan manusia di dunia ini? Istilahnya mau berpartner, ya, mau menjadikan kita kawan sekerja dia. Ya. Apakah Allah tidak bisa dengan dirinya sendiri menyelamatkan dunia? Ya. Kan seperti itu, tapi tidak. Tuhan suka bekerja sama dengan manusia. Tuhan menyadari bahwa manusia adalah ciptaannya yang mulia, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan selamatkan manusia melalui dirinya sendiri, ya, dan dia mau bahwa penyelamatan itu juga menjadi bagian orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Memang kayaknya unik, kayaknya kok sesuatu hal yang ngapain sih Allah seperti itu, kok kayaknya Tuhan ada istilahnya kurang kerjaan, ya. Istilahnya kurang kerjaan melibatkan manusia, tapi tidak. Ya. Tuhan suka melibatkan kita untuk meneruskan penyelamatan manusia di muka bumi ini. Ya. Tuhan berkehendak menyelamatkan sebanyak mungkin orang masuk dalam kerajaan surga, ya, ketimbang masuk ke dalam neraka. Ya. Itu Tuhan suka melibatkan kita. Rasul Paulus katakan di suratnya di Korintus, ya, kita ini kawan sekerja Tuhan. Ya. Kita ini menjadi partnernya Allah. Ya. Makanya ketika kita menjadi orang Kristen, itu tidak cukup, hidup kita tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Tapi ketika kita sudah terima anugerah, sekali lagi sudah terima anugerah keselamatan daripada Tuhan, itu sudah terlayaknya. Ya. Kita sharekan, kita bagikan juga, supaya orang lain pun beroleh hal yang sama dengan diri kita, keselamatan yang daripada Allah. Ya. Kita mau belajar beberapa tokoh pagi hari ini, ya, berkaitan dengan hidup mereka. Ya. Kenapa mereka bisa dipakai Tuhan, kenapa mereka mau bekerjasama dengan Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa, ya, bagi kerajaan Tuhan. Yang pertama kita mau melihat Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus, Kisah pasal 2. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Sesudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, ya, pasal yang kedua. Ayat 41, singkat saja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Kita mau melihat seorang Petrus, ya, dari nelayan yang pekerjaannya mencari ikan, menjala ikan, ya. Ketika Yesus melihat dia tangkap Petrus, ya, ubah hidup Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. 3,5 tahun bersama dengan Yesus menjadi murid Tuhan bersama 11 teman-temannya yang lain. Ya. Kita lihat kehidupan Petrus. Ya. Ketika Yesus ditangkap, dibawa dari satu tempat ke tempat lain sebelum sampai ke Golgota, firman Tuhan mencatat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Kalau Bapak Ibu termati, Bapak Ibu baca di kitab Injil, ya,
Petrus dengan seorang anak kecil dia nyangka, aku tidak kenal Yesus. Ya. Dengan seorang perempuan aku tidak mengenal Yesus. Dengan seorang hamba aku tidak mengenal Yesus. Ya. Ya, lihat. Ya. Petrus yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus pun ya, bisa menyangkal Yesus. Ya. Ketika diberhadapkan dengan hal-hal yang sulit, ya, Petrus menyangkal Yesus, tidak mengenal Yesus. Dia katakan tidak mengenal Yesus. Ya. Tapi ketika Petrus disadarkan bahwa dia ingat perkataan Yesus, ya, kamu sudah menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pagi itu. Ya. Petrus ingat dan dia menyesal. Ya. Dia menyesal. Ya. Perjalanannya waktu ketika Yesus sampai disalibkan, Yesus dibangkitkan. Ya. Sampai hari Pentakosta, ya. Tuhan Yesus naik ke surga sampai 10 harinya menunggu sampai hari Pentakosta, dan Petrus bersama dengan teman-temannya diurapi oleh Roh Kudus, ya. Diurapi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul mencatat, ya. Ketika Petrus berkhotbah, ya, di hadapan banyak ribuan orang, kita nggak bisa bayangkan waktu itu, ya. Belum ada mic, belum ada pengeras suara. Bagaimana seorang Petrus bisa berbicara di hadapan banyak orang dan mereka mendengarkan dia. Ya. Kalau tidak ada kuasa, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Ya. Dan kita melihat bahwa Allah melalui Petrus, ya. Allah melalui Petrus. Ya. Firman Tuhan tadi mencatat 3.000 jiwa, ya, memberi diri mereka dibaptis, masuk dalam bilangan orang percaya. Ya. Petrus dipakai Tuhan karena mau menanggalkan dirinya, mau melihat kehidupannya, mau berpartner menjadi kawan sekerja Allah. Ya. Itu seorang Petrus. Ya. Dan dalam perjalanan waktu sampai Petrus, ya, menemui ajalnya, ya dia mati dengan disalib terbalik, kepalanya di bawah. Ya. Kalau Yesus disalib kepala di atas, Petrus disalib kepala di bawah. Ya. Sampai akhir hidupnya, Petrus tetap kukuh dalam imannya, mempercayakan hidupnya pada Allah, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Saya pikir kalau Kisah Para Rasul mencatat 3.000 jiwa, ya, saya pikir kejadian berikutnya banyak orang dimenangkan bagi Tuhan melalui kehidupan Petrus. Ya. Perlu kuasa, ya. Perlu kuasa bagi kita ketika kita memberi kesaksian, memberikan hidup kita buat orang lain. Ya. Yang kedua, Paulus. Ya. Bapak Ibu mengenal Paulus, ya. Saya pikir ini orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Ya. Dia seorang Farisi, paham betul hukum Taurat, kitab Taurat. Ya. Dan ketika dia karena dia mengerti betul, ya, dan dia menyadari bahwa kalau Tuhan Yesus bangkit itu omong kosong, ya, itu omong kosong. Tidak mungkin ada orang yang bisa dibangkitkan kalau sudah mati. Ya. Makanya sebelum Rasul Paulus bertobat, ya, dia mengizinkan dan dia berdiri di garis depan, ya, berdiri di garis depan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu, ya, terhadap orang-orang yang sudah dimenangkan bagi Allah, salah satunya melalui Petrus. Dia berdiri di garis depan untuk membinasakan, untuk mematikan mereka sekaliannya. Kita belajar di kitab Kisah Para Rasul selanjutnya seorang Stefanus, ya, martir Tuhan yang mati dilempari oleh batu, ya. Paulus setuju dengan itu, ya. Kalau seorang Kristen istilahnya dibinasakan, dia setuju dengan itu, ya. Dan kita melihat pertobatan Rasul Paulus, ya. Dia mau berangkat, ya, dia mau berangkat untuk menghabisi banyak orang Kristen, ya. Tapi Kisah Para Rasul mencatat di tengah perjalanan di Damsyik, Yesus datang secara khusus bagi Paulus. Ya. Yesus datang secara khusus bagi Paulus dan berkata, Paulus, Saulus, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Yang melihat, ya, perjumpaan Saulus, Rasul Paulus dengan Yesus, itu yang mengubah hidupnya. Ya. Itu yang mengubah hidupnya. Dari dulunya yang menjadi pemburu Kristen,
pemburu orang-orang Kristen, dia berdiri sekarang menjadi orang yang memberitakan Yesus ya, bagi orang-orang sejauh dia bisa berlayar. Ya. Nah, Bapak Ibu mencatat perjanjian baru, memiliki perjanjian baru, hampir 70% itu surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Firman Tuhan di perjanjian baru, ya. Dari Matius sampai Wahyu, hampir 70% itu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Tuhan, ditujukan kepada anak rohaninya. Ya. Jadi latar belakang Rasul Paulus yang orang Farisi paham betul dengan kitab Taurat itu dipakai Tuhan. Gitu. Memang harus melalui pertobatan. Ya. Nah itu dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar-dasar kekristenan bagi gereja Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu melihatnya, pemikiran Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus dijadikan kitab-kitab bagian-bagian dari firman Tuhan. Ya. Dan ketika ya, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan tidak hanya menjangkau orang-orang kecil, tapi seorang kaisar waktu itu pun, gitu, kaisar Roma yang menduduki Israel pun, gitu, Rasul Paulus menghadapinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke 26 ya, 26. Ya, dia 26. Mulai Kisah Para Rasul pasal 26 ketika sebelumnya dia dihadapkan, dia ditangkap oleh pasukan Romawi, you know, karena hasutan orang-orang Yahudi pada waktu itu, teman-temannya Rasul Paulus ya, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi, you know, yang menghasut supaya ini Rasul Paulus ditangkap, Rasul Paulus dibunuh saja ketika dia sudah bertobat bagi Tuhan. Ya. Dia dihadapkan di hadapan Felix pada waktu itu, ya, wali negeri yang istilahnya wakilnya Kaisar Roma yang menduduki bangsa Israel. Ya. Di hadapan Felix, dia penggantinya Festus sampai ke Kaisar Agripa ya pada waktu itu ya. Ya. Pertobatan Rasul Paulus, ya, pertobatan Rasul Paulus dipakai Tuhan. Hidupnya boleh menjadi kesaksian, hidupnya boleh menjadi kesaksian banyak orang, bahkan sampai seorang raja, seorang kaisar pun. Ya. Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Itu karena apa? Ada kuasa Allah. Ada kuasa yang menaungi hidupnya sehingga dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, perempuan Samaria. Ya. Yohanes pasal 4, kita mau melihat ini. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Selalu ada perempuan-perempuan yang spesial di hadapan Tuhan, ya. Yang namanya selalu tercatat di bagian firman Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ya. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya. Kita sudah seringkali baca bagian firman Tuhan ini, dan kita mau melihat ya, seorang Samaria ya, yang notabene bukan bangsa Israel. Ya. Yang notabene orang Samaria itu kan bermusuhan dengan orang Israel. Ya. Tapi Tuhan pakai hidupnya, perempuan yang tadinya bukan perempuan baik-baik, ya. Firman Tuhan mencatat itu, bukan perempuan baik-baik, ya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus, ya, itu mengubah seisi kota, ya. Itu mengubah seisi kota, ya. Kota Sikhar, ya. Di perjanjian lama itu kota Sikhem, ya. Nah, Bapak Ibu baca di peta Alkitab seperti itu, ya. Ya. Seorang perempuan yang bukan bangsa Israel dipakai Tuhan untuk mengubah kotanya. Perjumpaannya dengan Yesus, percakapannya dengan Yesus itu menjadikan dia seorang yang dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi kotanya. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal yang 4, ya kita baca singkat saja di mulai pasal yang ke
39 ya, 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Bapak Ibu, ya. Siapapun orangnya, ya, kalau dia sudah menantangkan diri bertobat, ya, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, itu tidak akan berhenti di dia. Ya. Anugerah keselamatan itu tidak sayang kalau cuma berhenti di kita. Itu semestinya bisa kita bagikan juga buat orang lain. Ya. Sama seperti Petrus, Rasul Paulus, perempuan Samaria ini. Ya. Perempuan yang tadinya bukan perempuan baik-baik, tapi Tuhan pakai untuk memenangkan kotanya, ya, melalui hidupnya. Ya. Karena apa? Perjumpaannya dengan Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan buat dirinya. Ya. Pagi hari ini siapakah kita? Ya. Siapakah kita? Kalau masing-masing dari kita punya ya, punya komitmen, ya, kalau hidup kita bisa dibagikan buat orang lain, ya, paling tidak, ya, kita masing-masing, ya, Tuhan, satu orang saja aku menangkan tahun ini, satu orang Tuhan aku menangkan melalui hidupku tahun ini, dan aku bawa itu di hadapan Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan. Bayangkan, ya, 200 orang memenangkan satu jiwa. Tahun depan gereja ini enggak muat. Benar kan? Satu hari-hari kita bawa satu jiwa masuk bagi Tuhan, ya, bawa ke gereja. Ya. Tahun depan, ya, gereja ini enggak muat. Ya. Pagi dan sore tidak muat. Perlu ada ibadah 3, perlu ada ibadah keempat. Ya. Itu kalau dari kita masing-masing punya komitmen. Kita memberi hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain. Saya mengenal seorang wanita, ya, sama dengan perempuan Samaria, biasa-biasa saja dari kebanyakan, ya, dari orang kebanyakan. Ya. Mengenal Yesus, terima Tuhan Yesus pada usia yang udah tua. Ya. Keluarganya, anak-anaknya sudah terima Yesus duluan. Ya. Dia mengenal belakangan. Ya. Wanita ini sederhana. Ya. Wanita ini sederhana. Ya. Saya pikir pendidikannya pun tidak tinggi. Ya. Dia pikir pendidikannya tidak tinggi. Ya. Tapi perjumpaannya dengan Yesus itu mengubah hidupnya. Ya. Dia yang latar belakangnya kebanyakan orang-orang Indonesia, ya, kebanyakan orang-orang Indonesia, ya, bukan dilahirkan secara Kristen, ya, tapi dilahirkan menurut adat istiadat nenek moyang, ya, dengan background kebanyakan orang-orang Muslim, ya, sampai tuanya, ya, dia baru terima Yesus. Ya. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Ya. Ketika dia tinggal berpindah ke satu tempat, ya, paling tidak melalui hidupnya. Ya. Bisa memenangkan, bisa mengenalkan Yesus buat orang lain dengan hidupnya. Ya. Mungkin bukan seorang pengkhotbah yang hebat, bukan seorang penginjil yang secara dikhususkan buat penginjilan, tapi melalui hidupnya, ya, banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Ya. Banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Ya. Ketika di situ, ya, atas izin Tuhan, atas inisiatif Ibu Gembala, ya, dibukakan pos sekolah minggu, ya, dibukakan meningkat beberapa tahun menjadi pos persekutuan doa, ya. Dan waktu berjalan menjadi satu gereja cabang, ya. Saya pikir wanita ini menjadi bagian, ya, dari pekerjaan Tuhan.
menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan pakai hidupnya memenangkan orang-orang di sekitarnya. Ya. Banyak keluarga-keluarga ya, dimenangkan bagi Kristus. Ya. Orang yang dulunya tidak berpengharapan, orang yang dulunya tidak bertujuan, ya, melalui hidup wanita ini, ya, diubah, terima Yesus, menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan, pribadi-pribadi yang bertujuan, hidupnya digerakkan oleh tujuan dalam Kristus Tuhan. Ya. Sampai gereja Tabang itu dimandirikan, ya, menjadi gereja seutuhnya. Ya. Dan wanita ini bersama keluarganya pindah kembali ke tempatnya. Ya. Tapi siapapun orangnya, ya, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan komunitasnya melalui hidupnya, memenangkan kotanya, memenangkan bangsa dan negerinya, memenangkan dunia ini. Ya. Dan wanita ini tidak lain adalah ibu saya sendiri. Ya. Saya terinspirasi dengan beliau. Ya. Seorang yang sederhana, seorang yang katakanlah tidak berpendidikan tinggi. Ya. Tapi melalui hidupnya dipakai Tuhan, ya. Sampai akhir hidupnya, ya, dia tetap di dalam Tuhan. Ya. Siapapun orangnya bisa dipakai Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ya, bisa dipakai Tuhan. Ketika kita membuka diri kita membuat hidup kita itu terbuka, orang membaca hidup kita dengan jelas siapakah kita. Ya. Dan kita membagikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu menjadi kesaksian yang nyata buat orang lain. Kesaksian yang orang bisa melihat ada karya Tuhan yang itu mesti saya terima, dan itu pun juga tidak cukup hanya saya terima, tapi juga saya bagikan. Makanya ini menjadi apa? Pekerjaan Tuhan untuk selalu melibatkan manusia dalam karya penyelamatannya. Bapak Ibu, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan bisa dipercepat, itu akan bisa semakin dipercepat kalau masing-masing dari setiap orang percaya itu mau bergerak, itu mau bergerak mewartakan Injil Kerajaan Surga bagi orang lain. Ya. Firman Tuhan mencatat, ya, tidak ada ya orang yang tahu kapan Tuhan Yesus datang ke kali yang kedua, tapi itu bisa dipercepat. Ya. Kalau masing-masing dari kita orang percaya, ya, itu bergerak memberitakan Injil. Ya. Hidup kita ada hidup yang bertujuan, dan itu mesti membawakan warta Kristus bagi orang lain. Ya. Masih banyak orang di luar sana yang belum dengar berita Injil, yang masih belum terima berita Injil, belum menerima Yesus dalam hidupnya, masih banyak. Makanya firman Tuhan mencatat, ya, Injil ini mesti diberitakan dulu ke seluruh dunia. Ya. Kalau sudah semuanya, baru, ya, kesudahan alam ini akan berakhir. Kristus datang kali yang kedua menjemput orang-orang percaya. Ya. Kisah para Rasul pasal yang pertama. Ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita butuh kuasa Roh Kudus, ya, sebelum kita memberitakan Injil itu. Ya. Ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus akan susah memang. Ya. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Ya. Bagian yang bisa kita kerjakan itu selalu bagian yang bekerja sama dengan Allah. Bagian yang bisa kita mau sampaikan ke orang lain itu mesti bekerja sama dengan Tuhan.
kuasa Roh Kudus itu perlu buat kita, ya. Supaya apa? Ya. Injil tersampaikan dengan benar. Ya. Urusan orang lain nanti mau percaya atau tidak, itu urusannya Allah. Ya. Bagian kita adalah memberitakan Injil itu dengan keyakinan bahwa kita mau membagikan hidup kita karena ada kuasa Roh Kudus. Ya. Petrus sudah memberi bukti, ya. Rasul Paulus sudah memberi bukti, ya. Seorang Samaria pun sudah memberi bukti, ya. Tinggal kita, ya. Tinggal kita, ya. Apakah kita mau nyaman dengan hidup kita sendiri? Oh, aku sudah terima Kristus, aku sudah terima banyak berkat, aku sudah terima apapun yang sudah Tuhan nyatakan. Apakah itu hanya berhenti sampai dengan kita? Ya. Ingat Tuhan Yesus katakan, Matius pasal 28, ya, sebelum dia meninggalkan dunia naik ke atas, naik ke surga, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Karena itu pergilah. Dia enggak menyuruh kita cuma berhenti di kita saja, ya. Pergilah, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan Yesus berkeinginan, Allah berkeinginan bahwa semua orang diselamatkan. Sebanyak mungkin jiwa dimenangkan bagi Injil Kerajaan Surga. Ya. Itu melibatkan kita. Ya. Kita kawan sekerja Allah yang spesial. Ya. Yang kita merasa, oh, Tuhan aku orang-orang biasa. Ya. Aku tidak cukup banyak mengerti tentang firman-Mu. Ya. Aku tidak mengambil spesialisasi teologi, ya. Tidak, ya. Tuhan pakai Petrus yang orang biasa, penjala ikan, ya. Tidak mengerti betul firman Tuhan, ya. Tapi melalui hidupnya, ya, dia bisa pakai itu 3.000 dimenangkan hari itu juga. Rasul Paulus memang punya background yang komplit, ya. Tapi ketika dia belum terima Yesus, ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan, Tuhan nggak bisa pakai dia. Ya. Tuhan bisa pakai Rasul Paulus ketika dia bertobat. Ya. Allah bisa pakai seorang Samaria, perempuan Samaria, orang yang backgroundnya buruk, ya. Wanita yang tidak baik-baik, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk memenangkan kotanya. Ya. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sekaliannya, ya. Siapapun kita orangnya, ya. Dengan latar belakang apapun, Tuhan mau pakai kita menjadi kawan sekerja dia, berjalan bersama-sama dengan dia, memenangkan komunitas kita, memenangkan keluarga kita, memenangkan lingkungan kita, memenangkan dimanapun kita berada, ya. Supaya dunia ini benangkan bagi Kristus melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pesan singkatnya pagi hari ini cuma ini, ya, mengingatkan kita kembali, ya, supaya kalau tahun ini seperti ini, tahun depan ada perubahan drastis, ya. Gereja tidak muat, butuh tambahan ibadah ketiga, keempat, dan seterusnya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, leader singer tampil ke depan, ya. Lagu ini menolong kita untuk mengingatkan kita, ya, siapakah kita, ya. Kita bagaikan roti-roti yang terpecah bagi Tuhan, yang buat orang lain. Kita bagaikan anggur yang tercurah buat orang lain, ya. Kita mau bersaksi buat orang lain melalui hidup kita yang sudah terima Yesus, yang sudah diubahkan oleh Yesus menjadi pribadi-pribadi yang bisa mau berbagi oleh orang lain, memenangkan dunia ini, menjadikan mereka murid Tuhan juga sama seperti kita, ya. Kita nyanyikan lagu ini berulang kali, nanti sekaligus Ibu Yati akan tutup dalam doa. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi
Aku mau jadi roti Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi aku mau jadi roti yang terpecah. Mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam pribadi lepas pribadi kami. Kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau Tuhan pakai kami, Tuhan utus kami percaya Tuhan akan perlengkapi setiap pribadi kami masing-masing. Kami percaya kepadamu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan pakai kami semuanya, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Engkau. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kami siap melakukan dan melanjutkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Teddy Puji yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau akan pakai beliau lebih hari lebih berkenan di hadapan Engkau. Engkau akan pakai rumah tangga ini dapat menjadi saksi-saksi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja-Mu. Pakailah mereka dan Engkau sanggup memberkati kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mewakili Ibu Gembala dan jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Teddy Puji yang sudah melayani firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja 14 November 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Senin sampai Rabu doa bersama untuk Ibu Gembala dimulai jam 6 sore. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja bisa ikut lewat Zoom meeting ya. Kalau saat ini Ibu Gembala masih opnam di rumah sakit, terus kita akan doakan terus ya. Hari Sabtu Res Up Youth jam 6 sore. Minggu 21 November 2021 ibadah raya 2 kali. Pagi dimulai jam 5:30 pagi dan sore dimulai jam 5 sore. Minggu 21 November 2021 ibadah Blessing Kid
Untuk besok Minggu, adik-adik Blessing Kids di wilayah Bangonarjo, Mertokusuman, dan Sudiro Prajan. Dimulai jam 8 pagi. Eagle Generation jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 10 November, Bapak Taufik Wijayanto. Tanggal 12 November, Ibu Haryanti, Saudari Brina. Bapak Ibu Saudara, untuk partisipasi Natal ada di kotak belakang. Bapak Ibu yang mau memberi dan ikut berpartisipasi bisa memasukkan di kotak yang di belakang ya. Bapak Ibu, kalau sebelumnya ya, saya atas nama mewakili dari tim usaha dana meminta maaf kepada semuanya Bapak Ibu Saudara kalau paket yang pertama dulu ada makanan yang tidak berkenan. Banyak siang tanggal 31 minggu itu dikirim. Dan siang itu sudah banyak WA dan komplain yang masuk ke kita. Saya mewakili usaha dana meminta maaf yang sebesar-besarnya karena makanan tidak sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Itu di luar kendali kita ya, di luar kemampuan kita. Dan ini ada paket yang kedua. Tadi Bapak Ibu sudah menerima brosur. Kami dari tim usaha dana masih membutuhkan dana ya untuk Natal dan tutup tahun. Bapak Ibu bisa isi yang ada di belakang. Ini ada notanya, bisa pesan kepada saya atau Ibu Nita, Ibu Santi, Saudari Nita atau Saudara Yopi ya, disertai dengan uang. Uangnya sekaligus dibayar ya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang kedua ini close ordernya Kamis tanggal 25 November. Jadi cuma ada kesempatan 2 minggu saja. Jam 12 siang ya, kita close order. Pengirimannya Minggu 28 November. Jadi minggu terakhir paket makanan dikirim. Close ordernya Kamis 25 November jam 12 siang. Bapak Ibu segera untuk sama-sama kita dukung dan sama-sama kita pesan ya. Bisa di-sharing ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman, ke mama-mama ya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk batas wilayah pengiriman yang paket yang kedua ini tidak jauh ya. Tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama kita masih bisa menerima pengiriman yang jauh-jauh. Kalau batas pengiriman paket makanan yang kedua ini untuk wilayah utara itu batasnya sampai Tong Mojosongo. Perempatan Tong Mojosongo. Jadi untuk nanti belok kanan ke Plesungan, Jaya Wijaya, Jeruk Sawit, mohon maaf, kita bisa melayani COD ya. Terus selatan itu Patung Pandowo Solo Baru. Ya, Patung Pandowo Solo Baru. Barat SPBU Manahan. Kalau ada yang sampai melebihi sampai mana ya, UMS, Pabelan kayak seperti itu, kita tetap COD ya. Terus kalau timur, wilayah Winong, Palur Plaza. Jadi Jaten, Joho ya, itu mohon maaf, kita pengirimannya janjian dulu lewat COD ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Dan kalau mohon maaf saya memperjelas lagi, di sini ada sate babi. Sate babi ini harganya satu paket itu 25.000. Kalau di gambar ini 10 tusuk, tapi kita
4 tusuk ya. Jangan nanti kalau Bapak Ibu terima, loh kok enggak 10 tusuk ya. Tetapi kita satu paket 25.000 cuma isi 4 tusuk. Ini cuma gambar untuk promo saja. Dan Bapak Ibu Saudara yang memasak babi kecap ini, sate babi ini beda orang ya. Kita tidak pakai orang yang dulu, tapi ini baru. Ya. Sate babinya ini beda dengan yang buat babi yang kemarin. Demikian Bapak Ibu, kami mohon semuanya menjadi jelas. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk selalu mendukung kita di dalam gereja ini supaya Natal dan tutup tahun berjalan dengan lancar, dengan baik, semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua juga masuk dalam dana Natal. Nanti doa penutup dan doa berkat dengan kasih Tuhan, Ibu Dorkasin akan pimpin. Kita pujikan bahwa serta dengan Allah kami bisa menghadapi semuanya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga semacamnya kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, katakan, penolongku. Yaitu anakku dan gunung batu. Katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia kandung. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya, tinggi tempat perlindungan, tempat perlindungannya, tinggi tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah selesai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami boleh sekali lagi menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu mengajar kami, mendidik kami untuk kehidupan kami ini boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bersyukur dan bersyukur atas anugerah-Mu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami tidak meninggalkan dalam setiap ibadah, dalam situasi kondisi apapun. Ajar kami terus untuk bersekutu kepada-Mu, karena ketika kami dekat kepada-Mu ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami percaya pagi ini Tuhan,
Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, rumah tangga jemaat-Mu, kaum muda, remaja, sampai anak-anak. Inilah domba-domba-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan akan memerintahkan akan segala berkat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati keluarga rumah tangga kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu-minggu ini Tuhan. Kami percaya 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Mari Tuhan Kau pakai kehidupannya, dia boleh semakin setia, semakin cinta akan pekerjaan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami berseru kepadamu, hati kami memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu pada pagi ini mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk Ibu Gembala kami yang saat ini ada di rumah sakit. Mari Tuhan, semuanya kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas hamba-Mu. Engkau mempunyai rencana yang indah atas hamba-Mu. Apapun yang saat ini dihadapi hamba-Mu, berikan kekuatan Tuhan. Berikan hatinya tetap percaya kepadamu. Jangan sampai dia mengalami patah semangat, tapi bangkitkan iman percayanya. Karena hanya Tuhan Yesuslah penolong satu-satunya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan telah menyediakan segala berkat untuk kehidupan kita. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Haleluya, haleluya, amin.